Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, semoga kita semua tetap pada lindungan dan naungan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati selaku dosen psikologi dakwah Ibu Fatihah Fajarsari. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema Citra Dai di Masyarakat. Saya Amalia Fitri Rahmawati akan menjadi moderator yang memimpin jalannya presentasi, dan dua rekan saya, Widi Putri Hapsari sebagai pemateri 1 dan Aisyah Ulfa Azhara sebagai pemateri 2. Silahkan disimak. Citra dan dai di mata masyarakat. Citra adalah kesan kuat yang melekat pada banyak orang tentang seseorang, sekelompok orang atau tentang suatu institusi. Seseorang yang secara konsisten dan dalam waktu yang lama berperilaku baik atau berprestasi menonjol, maka akan terbangun kesan pada masyarakatnya bahwa orang tersebut adalah sosok orang baik dan hebat. Sebaliknya, jika seseorang dalam kurun waktu yang lama menampilkan perilaku tidak konsisten, maka akan tertanam kesan buruk orang tersebut di dalam hati masyarakatnya. Orang yang ingin memiliki citra baik di dalam keluarganya atau di lingkungannya, maka ia harus bisa menunjukkan sebagai orang baik secara konsisten. Citra atau kesan bisa terbangun melalui proses komunikasi interpersonal di mana orang banyak mempersepsi kita atau sebaliknya. Setiap dai idealnya merasa sebagai pejuang untuk mengantarkannya pada kebahagiaan hakiki. Sebagai pejuang, maka seorang dai tak mengenal lelah, tak mengharapkan penghargaan, dan juga upah. Kebahagiaan seorang dai adalah apabila ia berhasil membimbing masyarakat kepada jalan yang benar, yang diridhoi Allah. Dalam keseharian, dapat dijumpai kenyataan bahwa tidak semua orang baik dipersepsi orang baik. Tidak semua tugas mulia dipersepsi kemuliaan. Sistem komunikasi interpersonal. Manusia adalah makhluk yang berpikir dan berperasaan. Pikiran dan perasaannya menentukan persepsinya terhadap orang lain. Jika dua orang berkomunikasi, maka berlangsunglah pengiriman dan penerimaan pesan berupa lambang-lambang, berbeda dengan kita mempersepsi benda patung misalnya. Proses komunikasi itu sendiri mempengaruhi pikiran dan perasaan antar keduanya. Perbedaan persepsi terhadap benda dengan persepsi terhadap manusia interpersonal adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut. 1. Terhadap benda. Patung misalnya, stimuli ditangkap hanya dengan indera. Sedangkan persepsi terhadap manusia, stimuli di samping ditangkap melalui indera. 2. Bila seseorang melihat benda, maka yang dilihat benda itu saja, yakni sifat-sifat luarnya saja tanpa harus mempertimbangkan bagaimana perasaannya. Sedang, bila ia berkomunikasi dengan manusia interpersonal, maka yang diperhatikan bukan hanya tindakan luarnya, tetapi juga memperhitungkan bagaimana perasaannya dan apa motivasinya. Ya, ketika benda mati, ia tidak bereaksi apapun, sedang dalam berkomunikasi dengan orang, ia pasti bereaksi, dan terjadilah saling tukar stimulus dan respon antar kedua belah pihak. 4. Benda relatif tidak berubah, sedang manusia selalu berubah. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap orang lain. Ketika mempersepsi orang lain, sekurang-kurangnya ada dua hal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor situasional dan faktor personal. Faktor situasional yang mempengaruhi persepsi. A.
Cara menyebut sifat orang. Kalau seorang guru disebutkan oleh kepala sekolahnya bahwa Pak Guru yang ini orangnya pintar dan sayang murid, hanya metode mengajarnya yang masih harus diperbaiki, maka persepsi orang kepada Pak Guru adalah positif. Tetapi jika dibalik, Pak Guru ini tidak mengerti metodologi pengajaran, meskipun ia sayang murid dan pintar, maka persepsi kepadanya menjadi negatif. B. Jarak. Jarak keakraban, jarak sosial, jarak ide, dekat atau jauh mempengaruhi persepsi interpersonal. C. Gerakan orang. Contohnya, Alek berbicara dengan orang yang selalu berkacak pinggang dan membusungkan dada, maka hampir semua orang yang melihatnya menganggap sebagai orang yang sombong, sedangkan si Doleh jika bicara dengan orang lain selalu menundukkan kepala dan tangannya dilipat di depan, maka orang mempersepsikannya sebagai orang yang sopan atau orang yang rendah hati. D. Petunjuk wajah. Wajah adalah cerminan jiwa, oleh karena itu sifat-sifat orang yang terkadang dapat diketahui melalui petunjuk wajah. E. Bagaimana cara mengucapkan lambang-lambang verbal. Contohnya perwira tinggi yang kebetulan menjabat sebagai rektor, dia kecewa terhadap stafnya tentang suatu hal. Kepada stafnya dia berkata, "Monyet lu," akan tetapi dia mengucapkannya tidak terlalu keras dan bernuansa humor sehingga tidak dipersepsi sebagai cacian. Justru staf yang dimarahi sering merespon dengan senyum-senyum, meskipun kata monyet sering keluar, tapi persepsi orang terhadap Pak Rektor yang jenderal itu tetap positif. F. Penampilan. Ustadz Sulaiman ketika dipanggil untuk mengisi ceramah mengenakan celana jeans, jaket kulit, dan berkacamata hitam akan mengundang persepsi negatif orang-orang dan akan mempertanyakan ada apa gerangan ini, apakah ini Ustadz Sulaiman? Berbeda dengan ketika orang sudah mengenakan pakaian muslim rapi seperti selayaknya ustadz. Faktor personal yang mempengaruhi persepsi terhadap orang lain. Ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi orang lain, yaitu pengalaman dan konsep diri. Yang pertama, pengalaman. Ketika seorang sering membawa mushaf dan mengenakan jubah dan berpenampilan bersih dan necis, akan ada banyak orang yang mempersepsikannya sebagai anak alim dan saleh. Tetapi seorang yang mengenalnya lama dan mengetahui bahwa orang itu seorang preman pasar, maka ia tidak akan tertipu. Dalam persepsinya, orang tersebut tetap saja menjadi preman meski memakai jubah sekalipun. Artinya, pengalaman seseorang dengan orang lain mempertajam persepsi interpersonalnya. Yang kedua adalah konsep diri. Konsep diri adalah pandangan perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri bersifat fisik, psikologis maupun sosial. Contohnya, seorang yang mahasiswa meraih peringkat A akan merasa bahwa dirinya pintar, dan sebaliknya, seorang yang gagal ujian akan menganggap dirinya bodoh. Nah, konsep diri seseorang biasanya tumbuh karena dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, dipengaruhi oleh orang lain, dan yang kedua, dipengaruhi oleh kelompok rujukan. Dipengaruhi oleh orang lain, misal, jika ia sering dipuji pintar, maka akhirnya ia percaya bahwa dirinya pintar, dan sebaliknya. Dalam konteks inilah, maka seseorang yang berprestasi perlu diberi penghargaan karena penghargaan itu berfungsi memacu penerimanya untuk meningkatkan prestasi dan kepercayaan dirinya. Kelompok rujukan, seorang tokoh masyarakat yang menjadi dewan dakwah, maka dalam keanggotaannya di organisasi tersebut memberikan keyakinan kepada dirinya bahwa ia mengerti tentang masalah-masalah dakwah. D. Nah, konsep diri ada yang positif dan ada yang negatif, dan masing-masing konsep diri itu mempunyai ciri-ciri. Gitu. Kita masuk ke konsep diri yang positif dulu ya. Ciri-ciri konsep diri yang positif, yang pertama, merasa mampu. Ia merasa mampu mengatasi masalah yang akan ia hadapi. Yang kedua, merasa setara. Ia tidak merasa rendah diri dan tidak kecil hati. Yang ketiga, memandang pujian sebagai kewajaran. Jadi dia tidak mudah tersipu ketika ada seseorang yang memuji dan pujian tidak membuat dirinya ujub. Yang keempat, sadar tak mungkin memuaskan semua orang. Jadi ketika dia menyampaikan sesuatu di depan masyarakat, tidak semua masyarakat dapat menerima penyampaian tersebut. Yang kelima, mampu memperbaiki diri, mampu menerima kritikan dan saran dari orang lain. Yang kelima, mampu memperbaiki diri, mampu menerima kritikan dan saran dari orang lain. Yang pertama, peka terhadap kritik.
Ia tidak dapat menangkap pikiran bagus dari pengkritiknya. Nah, yang kedua, senang dengan pujian. Ketika ia dipuji, ia sangat menyukainya dan menjadikannya pembenaran terhadap logika berpikirnya tanpa sempat menganalisa faktor-faktor apa yang membuat orang memujinya. Yang ketiga, ia bersikap hiperkritis. Nah, hiperkritis ini, yang dimaksud hiperkritis ini adalah ia cenderung merendahkan orang lain. Begitu. Dan yang keempat, merasa tidak disenangi orang lain. Ia merasa tidak diperhatikan dan tidak dianggap sebagai orang, sehingga mudah mempersepsi orang lain sebagai lawan. Jadi dia merasa tidak dianggap sebagai orang yang derajatnya lebih tinggi, sehingga ia mempersepsi orang lain sebagai lawan. Yang kelima, pesimis bersaing fair. Pesimis bersaing dengan orang lain secara terbuka. Seorang dai sudah seharusnya memiliki konsep diri yang positif, karena dari konsep diri positif inilah akan lahir pola komunikasi yang positif terhadap masyarakat mad'u. Sebagai seorang dai yang dituntut mengetuk hati nurani dalam dakwahnya, ia harus memiliki citra terbuka di hadapan mad'unya, dan yang berkonsep positiflah yang sanggup membuka diri. Jadi, berkonsep positif itu sangat harus dimiliki oleh setiap